haleluya. Selamat pagi bagi kita semua, jemaat Tuhan GPD Getsemani Gunung Putih. Pagi hari ini kita akan mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Namun sebelum itu kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, pagi hari ini kami ada sebagaimana kami ada sampai saat ini, semua hanya karena kemurahan Tuhan. Pagi hari ini kami rindu dibekali lewat firman Tuhan. Kuatkan kami yang akan meneguhkan setiap iman pengharapan kami kepada Tuhan. Dan Tuhan tolong kami Tuhan, biarlah firman Tuhan ini termaterai dalam hati setiap jemaat Tuhan yang mendengarkan, dan kami menjadi pelaku-pelaku akan kebenaran firman-Mu. Doa kami mengucap syukur dalam nama Yesus, haleluya, amin. Puji Tuhan, jemaat yang diberkati oleh Tuhan, saya bersyukur, berterima kasih karena saya diberikan kesempatan oleh Ibu Gembala untuk menyampaikan firman Tuhan meskipun hanya lewat video. Puji Tuhan, di hari-hari ini kita mengalami atau menghadapi pandemi yang sungguh luar biasa, bukan hanya bangsa Indonesia tapi seluruh dunia yang ada. Nah, pagi hari ini kita akan belajar bersama-sama bagaimana ucapan syukur yang keluar dari mulut kita, dari hati kita, di tengah-tengah menghadapi situasi-situasi yang sulit. Baiklah, kita buka di dalam Filipi 1 ayatnya yang ketiga. Mungkin kalau untuk kalangan anak-anak muda sudah mengetahui ayat ini, Filipi 1 ayat 3. Saya bacakan buat kita semua. Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat kamu. Sekali lagi, aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat kamu. Puji Tuhan, pagi hari ini saya mengambil teks dari ayat ini, mengucap syukur kepada Allah setiap kali aku mengingat kamu. Nah, perlu kita ketahui bersama, salah satu kitab yang ditulis oleh Rasul Paulus untuk jemaat-jemaat yang dia kunjungi, jemaat-jemaat yang saat itu dalam perjalanan pelayanan, ya ini salah satu adalah jemaat yang ada di Filipi. Nah, latar belakang Filipi ini adalah nama seorang raja di Makedonia, yaitu Filipus II. Nah, penduduk kota Filipi adalah para budak atau veteran perang. Nah, kota Filipi ini adalah kota yang pertama kali dikunjungi Paulus dalam perjalanannya di Eropa. Nah, ini sedikit kita belajar tentang latar belakang dari kitab Filipi ini. Surat ini, ya, di dalam Filipi 1 ayat 3 ini, surat ini ditulis oleh Paulus saat dia berada di dalam penjara. Kita bisa baca bersama di dalam Filipi 1 ayatnya yang ketujuh. Saya bacakan, memang sudahlah sepatutnya aku berpikir demikian akan kamu semua, sebab kamu ada di dalam hatiku, oleh karena kamu semua turut mendapat bagian dalam kasih karunia yang diberikan kepadaku, yaitu kepadaku baik pada waktu aku dipenjarakan. Ya, di sini sangat dijelas ketika Rasul Paulus menulis ayat ini, dia sedang ada dalam penjara. Nah, dikuatkan lagi di ayatnya yang ke-14. Saya baca di ayat yang ke-14. Dan kebanyakan saudara dalam Tuhan telah beroleh kepercayaan karena pemenjaraanku. Nah, pemenjaraanku. Ada juga di ayatnya yang ke-17. Tetapi yang lain karena kepentingan sendiri dan dengan maksud yang tidak ikhlas, sangkanya dengan demikian mereka memperberat bebanku dalam penjara. Jadi di sini jelas sekali di ayat ini, di pasal 1 ini, Paulus menceritakan bahwa dia ini ada dalam penjara. Nah, jemaat Tuhan yang diberkati Tuhan, tujuan Paulus menulis surat ini untuk jemaat yang ada di Filipi, ini untuk memberikan nasihat kepada jemaat yang ada di Filipi, karena kota Filipi mengalami yang namanya perpecahan. Ya, mengalami yang namanya perpecahan. Nah, saya mau jelaskan sedikit keadaan penjara pada zaman Paulus. Ya, keadaan penjara zaman Paulus itu tidak seperti keadaan penjara zaman sekarang. Nah, kisah Paulus, kasih Paulus terhadap jiwa-jiwa dan kasihnya kepada pelayanan pekerjaan Tuhan yang membuat Paulus mampu mengucap syukur meski dalam keadaan terhimpit. Nah, keadaan Paulus dalam penjara itu seperti ini.
penjara di zaman itu berada di dalam bawah tanah, ya, bukan seperti zaman sekarang gitu, masih ada dalam perkotaan, atau mungkin intinya masih ada di atas bumi. Tetapi zaman dari Rasul Paulus ini, penjaranya adalah di bawah tanah. Nah, semakin besar kejahatan yang dia lakukan, maka semakin dalam dia akan dipenjarakan. Jemaat Tuhan bisa membayangkan bagaimana luar biasa. Ada di bawah tanah seperti itu, dibangun seperti area di bawah tanah, dan tempatnya sangat sempit, gelap, dan sangat berada pada keadaan yang tidak enak, ya. Paulus mengalami yang namanya saat itu tekanan, dia terhimpit, dia ada dalam penjara, dia ada dalam situasi yang gelap gulita, pengap, ya. Tetapi Paulus menuliskan surat ini mengatakan, aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat kamu, ya. Kenapa sih? Walaupun Paulus dalam keadaan terjepit, dia ada dalam penjara, tapi dia bukan melakukan kejahatan. Dia dipenjarakan karena dia memperkatakan firman Tuhan dalam pemberitaan firman-Nya, dalam pemberitaan Injil. Nah, kita akan belajar bersama-sama rahasia Paulus kuat dan tetap mengucap syukur. Ya, rahasia Paulus kuat dan tetap mengucap syukur. Mungkin jemaat berpikir, iya ya, kenapa ya seorang Paulus dalam penjara pun dia masih berdoa untuk jemaat yang ada di Filipi. Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat kamu. Nah, rahasia Paulus kuat dan tetap mengucap syukur itu adalah yang pertama, Paulus tidak membiarkan penjara membelenggu sukacitanya dan ucapan syukurnya. Nah, mungkin hari-hari ini kita menghadapi pandemi COVID-19 ini, kalau di Jakarta ada banyak orang-orang yang dirumahkan, banyak orang-orang yang tidak mendapatkan lagi pekerjaan, sehingga mereka merasa bahwa bagaimana kami harus memberikan makan kepada istri dan anak, bagaimana saya harus memberikan nafkah untuk keluarga saya kalau pekerjaan saja tidak ada. Sehingga kalau kita boleh lihat sekarang, ada banyak sekali kejahatan, semakin besar juga kejahatan-kejahatan yang timbul hari-hari ini. Kalau kita uh, lihat-lihat di Google atau di mana, ada modus-modus perampokan yang mematikan sekring listrik, bahkan ada orang yang seakan-akan dia bawa sisir, tetapi sebenarnya sisir itu sebenarnya pisau seperti itu. Saya tidak tahu bagaimana cara mereka membuat seperti itu, tapi itulah karena apa? Sudah terhimpit, mereka sudah benar-benar terhimpit. Jemaat Tuhan yang ada di GPD Getsemani Gunung Putih, saya sangat-sangat mengharapkan dan menghimbau kita semua bahwa meskipun dalam tekanan saat ini kita mendengar korban-korban yang semakin bertambah dalam kasus COVID-19 ini, jangan biarkan itu membelenggu sukacita kita dan ucapan syukur kita. Jangan biarkan keadaan yang saat-saat ini membuat kita terhimpit, membuat kita rasanya ada dalam gelap, membelenggu mulut kita untuk tetap bersukacita dan mengucap syukur kepada Tuhan. Ini yang dilakukan Paulus. Dia tidak membiarkan penjara membuat dia tidak bersukacita. Dia tidak membiarkan penjara menghilangkan sukacitanya dan membungkam mulutnya untuk bersyukur. Ini yang kita harus pelajari dari Rasul Paulus, sehingga dia mampu mengatakan, aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat kamu. Ya, ini hal pertama. Kenapa Rasul Paulus bisa tetap kuat dan tetap mengucap syukur? Yang pertama adalah karena Paulus tidak membiarkan penjara membelenggu sukacita dan ucapan syukurnya. Saya percaya jemaat Tuhan tidak akan membiarkan masalah yang terjadi hari-hari ini
membungkam mulut kita untuk bersyukur terus kepada Tuhan, untuk membuat kita kehilangan sukacita. Tidak, tetapi kita tetap mau bersukacita, kita tetap mau bersyukur kepada Tuhan. Nah, yang kedua, kenapa Paulus tetap kuat? Yang kedua adalah Paulus sadar bahwa yang terjadi adalah kehendak Tuhan. Kita buka di dalam ayat yang ke-12, Filipi 1, tetap Filipi 1 ayat yang ke-12 sampai 14. Saya bacakan. Filipi 1 ayat 12 sampai 14. Aku menghendaki saudara-saudara supaya kamu tahu bahwa apa yang terjadi atasku ini justru telah menyebabkan kemajuan Injil. Nah, coba perhatikan baik-baik. Dia menganggap bahwa ketika dia dipenjarakan, justru itu merupakan kemajuan Injil. Nah, sehingga telah jelas bagi seluruh istana dan semua orang lain bahwa aku dipenjarakan karena Kristus. Ayat 14. Dan kebanyakan saudara dalam Tuhan telah beroleh kepercayaan karena pemenjaraanku, untuk bertambah berani berkata-kata tentang firman Allah dengan tidak takut. Jadi ternyata Paulus ini, kenapa dia bisa tetap bersyukur, kenapa dia tetap bisa mendoakan jemaat-jemaat yang ada di Filipi, karena apa? Dia tahu ketika dia ada di dalam penjara pun itu semua karena kehendak Tuhan. Kita juga yakin dan percaya bahwa yang terjadi hari-hari ini, pandemik yang terjadi hari-hari ini, itu semua adalah kehendak Tuhan. Kita boleh lihat, saya sering lihat di Facebook, bahwa seluruh dunia kembali kepada Tuhan. Bagaimana orang, karena mereka tidak bisa beribadah di gereja, mereka mengadakan penyembahan di jalan-jalan. Mereka sujud di jalan-jalan sambil menyembah. Ya, luar biasa. Di sini kita bisa melihat bahwa apa yang terjadi hari-hari ini. Mungkin kita merasa bahwa iblis senang dengan keadaan seperti ini. Anak Tuhan tidak bisa ke gereja. Gereja itu bukan bentuk rumahnya, tetapi iblis tidak tahu bahwa gereja yang sesungguhnya itu adalah bait kita, hidup kita ini. Nah, menjadi satu perenungan juga buat kita bahwa ada hal yang baik yang kita bisa petik di tengah-tengah pandemi yang terjadi hari-hari. Yaitu mungkin selama ini jemaat Tuhan tidak ada yang namanya mesbah doa keluarga. Tetapi dengan adanya virus COVID-19 ini membuat kita, kalau jemaat yang ada di tempat praktek saya, mereka setiap hari Minggu mereka ibadah di rumah masing-masing per keluarga. Baru nanti online di firman Tuhan. Ini saya sangat menarik perhatian saya bahwa apa? Kemungkinan ada banyak jemaat Tuhan yang awalnya mereka tidak pernah yang namanya mesbah doa keluarga, tetapi dengan adanya kejadian ini sehingga mereka memperkuat lagi, mereka membangun kembali hubungan keluarga. Mungkin ada keluarga-keluarga yang sudah ada dalam permasalahan sehingga seperti tidak ada pemulihan, tetapi karena adanya mesbah doa, mesbah keluarga, sehingga pemulihan itu terjadi di tengah keluarga yang ada, keluarga demi keluarga. Nah, saya harapkan jemaat Tuhan yang ada di GPD Getsemani Gunung Putih juga mengalami hal yang demikian. Ya, kita harus menyadari bahwa semua yang terjadi itu adalah kehendak Tuhan. Sehingga kita melihat Paulus dipenjarakan di ayat yang ke-14, ada banyak orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Bahkan orang-orang itu bukan hanya sebatas percaya, tetapi mereka tidak takut lagi untuk berkata-kata tentang kebenaran firman Tuhan. Hari-hari ini juga kita melihat, kita percaya bahwa semua ada dalam kendalinya Tuhan, sehingga kita bisa melihat seluruh dunia kembali kepada Tuhan. Dan yang ketiga adalah kenapa Paulus tetap kuat dan bersukacita? Karena Paulus sadar bahwa itu adalah salibnya. Ya, di ayat yang ke-29 kita buka ayatnya yang ke-29. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk
Kenapa Paulus tetap bersuka cita meskipun dia ada di tengah-tengah keadaan yang sulit? Karena apa? Karena Paulus menyadari ini adalah salibnya. Kita sebagai anak Tuhan, sebagai orang Kristen, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kita harus benar-benar sadar bahwa apa yang terjadi ini adalah salib kita sebagai anak Tuhan. Amen. Nah, yang keempat, kita cepat saja. Yang keempat adalah Paulus punya tujuan. Filipi 3 ayatnya yang ke-13 sampai 14. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Nah, di sini jelas sekali bahwa Paulus benar-benar menyadari bahwa dia punya tujuan. Meskipun dia ada di dalam penjara, meskipun dia terhimpit, meskipun keadaannya gelap, tetapi dia berlari-lari kepada tujuan, yaitu panggilan surgawi. Itu juga yang harus kita tanam dalam hati dan hidup kita. Yang terakhir, kenapa Paulus tetap bersuka cita? Kenapa Paulus tetap mengucap syukur? Yang terakhir adalah, yang kelima adalah, Paulus sadar Tuhan yang memberi kekuatan kepadanya. Dalam Filipi 4 ayatnya yang ke-13, ini sudah menjadi ayat yang sangat populer buat kita. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Wow, luar biasa. Paulus menyadari bahwa kalau dia diizinkan Tuhan berada dalam penjara, dia percaya bahwa Tuhan sendiri yang akan berikan dia kekuatan. Tuhan sendiri yang akan menguatkan dia. Ini yang menjadi pegangan hidup kita. Meskipun kita ada di tengah-tangah pandemik yang ada saat ini, tetapi kita harus percaya bahwa kita punya Tuhan yang luar biasa. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepada kita. Haleluya. Kesimpulan dari firman Tuhan pagi hari ini adalah tidak ada alasan bagi kita untuk tidak mengucap syukur. Sekali lagi, tidak ada alasan bagi kita untuk mengucap syukur. Bukan hanya mengucap syukur ketika kita banyak uang, bukan hanya mengucap syukur ketika kita diberkati kelimpahan, tidak sehat, tidak, tetapi bersyukurlah setiap waktu. Bersyukur itu bukan hanya karena semuanya itu baik-baik saja, ya, tetapi juga karena selalu ada sisi baik di balik semua yang terjadi. Seperti yang saya katakan tadi, ada sisi baik dari pandemik yang ada saat ini. Ada mesbah doa keluarga, bahkan dunia kembali kepada Tuhan. Dan yang terakhir apa? Bukan bahagia yang menjadikan kita bersyukur, tetapi bersyukurlah yang akan menjadikan kita orang-orang yang berbahagia. Haleluya, puji Tuhan. Demikian firman Tuhan. Singkat, tetapi saya percaya semuanya akan semuanya bisa menjadi berkat buat jemaat Tuhan yang ada di Gunung Putih. Dan tetap bantu dalam doa keadaan yang saat ini terjadi. Dalam setiap doa jemaat Tuhan, tetap selipkan doa untuk dunia ini, untuk Indonesia, supaya Tuhan bisa berbelas kasihan untuk bangsa kita, memulihkan bangsa kita, dan kita bisa kembali bersama-sama dalam kita beribadah kepada Tuhan di gereja. Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur Tuhan buat keajaiban Tuhan dalam hidup kami. Pagi hari ini kami belajar bersama-sama bagaimana Paulus yang luar biasa mengajarkan kepada kami tidak ada alasan bagi kami untuk tidak bersyukur. Kami tidak membiarkan hari-hari ini, keadaan hari-hari ini membungkam mulut kami untuk bersuka cita dan mengucap syukur kepada Tuhan. Biarlah hati kami tetap mengerti, memahami bahwa segala sesuatu yang terjadi ini adalah atas kehendak Tuhan, dan kami tetap kuat karena kami ada di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati jemaat Tuhan yang ada di Gunung Putih, kuatkan terus mereka, keluarga, pribadi lepas pribadi, rumah tangga lepas rumah tangga. Kami yakin dan percaya bahwa berkat Allah senantiasa melingkupi setiap kehidupan jemaat Tuhan yang ada di Gunung Putih. Terima kasih Tuhan Yesus. Kebutuhan seluruh jemaat-Mu, Tuhan yang mencukupi dan mengadakan semua. Kami percaya Tuhan Yesus, kami
semua aman dalam perlindungan tangan Tuhan. Jauhkan kami dari virus-virus yang tidak kami kehendaki. Berikan kami sistem imun yang baik sehingga kami dapat tetap memuji dan memuliakan Tuhan, melakukan hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Ini yang menjadi doa ucapan syukur kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.